Semakin banyaknya permintaan vaksin influenza dan vaksin pneumonia sebagai upaya untuk mencegah COVID-19. Apakah upaya ini benar-benar efektif? Kali ini kita akan membahas masalah pervaksinan. Tetap di Happy Healthy Life, cara mudah untuk sehat. Mungkin semua orang sudah tahu apa itu vaksin. Ya, vaksin adalah suatu zat atau senyawa yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan tujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi sebagai perlindungan terhadap suatu penyakit tertentu. Vaksin dibuat, diuji dan diteliti khusus spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi menurut Anda, apakah vaksin influenza bisa mencegah COVID-19? Pada dasarnya, pemberian vaksin influenza tidak bisa untuk mencegah COVID-19. Tetapi di beberapa sumber mengatakan bahwa ada manfaat pemberian vaksin influenza ini, yaitu mengurangi resiko gejala yang parah apabila terinfeksi COVID-19. Pertanyaan sekarang, kapan vaksin COVID ada? Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, mungkin perlu kita ketahui tahapan-tahapan pembuatan vaksin. Proses pembuatan vaksin dimulai dari pemilihan dan pengujian antigen. Antigen adalah zat atau senyawa yang bisa merangsang sistem imun membentuk antibodi. Pada pemilihan antigen ini tidak boleh sembarangan karena merupakan dasar dari proses pembuatan vaksin. Setelah antigen ditemukan, dilakukan isolasi antigen, yaitu memisahkan dan menghilangkan zat-zat atau senyawa yang tidak diperlukan dalam proses pembuatan vaksin. Kemudian dilakukan non-aktivasi dengan cara melemahkan atau mematikan antigen tersebut tergantung dari tipe vaksin yang akan dibuat. Kemudian tahapan berikutnya adalah formulasi vaksin. Tahapan ini merupakan tahapan tersulit karena membutuhkan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Pada tahapan ini, antigen yang sudah didapat ditambahkan dengan zat adjuvan atau tambahan untuk memperkuat respon imun, tapi melindungi sistem imun. Setelah melewati proses-proses tersebut, dilakukan pengujian praklinik untuk memastikan keamanan calon vaksin sebelum diuji cobakan kepada manusia. Pengujian praklinik dimulai dari pengujian di laboratorium dan setelah mendapatkan hasil yang memuaskan, dilanjutkan dengan pengujian terhadap hewan. Dan biasanya proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan setelah dianggap aman, barulah dilakukan pengujian klinis calon vaksin terhadap manusia. Pengujian klinis terhadap manusia masih dibagi lagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah uji keamanan dan imunogenitas, yaitu kemampuan suatu substansi untuk memicu respon imun dari tubuh manusia. Pada fase ini dilakukan uji coba terhadap sekelompok orang sehat, yaitu biasanya orang dewasa muda dengan resiko sakit yang rendah. Pada fase ini juga untuk mengukur tolerabilitas manusia terhadap vaksin. Kemudian dilanjutkan pada fase yang kedua, di mana pada fase ini dilakukan pemantauan keamanan calon vaksin. Juga ditentukan jumlah dosis optimal dan jadwal dari calon vaksin, serta potensi efek samping dan respon imun yang ditimbulkan dari vaksin. Setelah itu, dilanjutkan pada fase yang ketiga, yaitu uji efikasi atau sejauh mana vaksin ini memberikan manfaat untuk mencegah penyakit. Pada fase ini juga diteliti lebih jauh keamanan dari vaksin dengan melibatkan beberapa dan beragam tipe populasi, bukan yang sehat saja. Dan setelah itu, barulah dapat dibuat surat permohonan izin edar vaksin kepada BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana kemudian BPOM akan melakukan analisa sejauh mana manfaat dan efek samping yang dapat ditimbulkan oleh calon vaksin.
Setelah mendapatkan izin, barulah vaksin dapat diedarkan dan digunakan oleh masyarakat. Pemantauan akan terus dilakukan untuk mengetahui reaksi vaksin yang jarang terjadi, dan ini memasuki uji klinis fase yang keempat, surveillance pasca lisensi, dengan tujuan untuk mengetahui semua reaksi efek samping yang dapat ditimbulkan oleh vaksin ini, yang dicatat dalam KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Demikian penjelasan singkat tentang tahapan-tahapan proses pembuatan vaksin yang baru. Memang, prosesnya sangat rumit dan biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Saat ini, vaksin COVID-19 sedang dalam proses pembuatan dan katanya akan di-launching di akhir tahun 2020 atau tahun 2021. Kita doakan bersama supaya proses berjalan dengan lancar sehingga dapat launching on time. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya, and God bless!